يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. Auladi rahimakumullah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah. Dan tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam rindu kita, salam hangat kita, salam sayang kita kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada kebanggaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Amerika itu ada gunung namanya Gunung Rushmore. Ada yang bilang Rushmore, ada yang bilang Rushmore. Di gunung itu ada beberapa pahatan, ya. Pahatan mantan presiden Amerika. Di situ ada Presiden George Washington, ada juga patungnya Abraham Lincoln. Jadi kurang lebih ada 4 patung di situ. Di antaranya adalah George Washington, adalah presiden pertama Amerika Serikat. Terus juga ada Abraham Lincoln. Itu dibuat pahat besar gambar mereka. Mereka menunjukkan kebanggaan tersendiri dengan adanya George Washington, sehingga sistem demokrasi di Amerika berjalan baik. Auladi rahimakumullah, kita sering mendengar ya di kampus-kampus, nanti kalian akan masuk kampus insyaallah, terdengar ya, ngapain kita selalu membaca sejarah, memperingati, bergembira dengan orang yang sudah 1400 tahun yang lalu wafat. Ngapain kita membaca sejarah, ya, merenungkan orang yang sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Coba mendingan kita memperingati orang-orang yang di zaman now lah, zaman sekarang, atau orang-orang yang betul-betul ada pengaruhnya kepada kehidupan ekonomi kita. Ngapain kita memperingati orang yang sudah 1400 tahun yang lalu, apalagi tinggalnya katanya di padang pasir lagi gitu. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita malas ya, untuk berpegang teguh terhadap agama kita. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya di sini hanya ingin menyimpulkan tentang 3 hal. Yang pertama adalah kenapa kita memperingati Nabi besar kita, kenapa kita memperingati idola kita, kelahiran Nabi kita. Yang pertama karena di situ ada at-tarbiyah, di situ ada pendidikan. Nabi Muhammad ini mengajarkan kita
dari yang asalnya kita tidak mengerti tentang kebaikan, diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan itu sendiri. Dari semua aspek kehidupan kita, dari hal-hal yang kecil pun sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada kita. Seperti mau masuk kamar mandi harus kaki kiri dulu, keluar kamar mandi dianjurkan untuk kaki kanan dulu, dan lain sebagainya. Para ulama dalam kaidah bahasa Arab, para ulama itu ketika menyebutkan sejarah, sejarah itu artinya bahasa Arabnya adalah tarikh, disebut tarikh. Kalau anak-anak semuanya nanti membuka di kamus apa bahasa Arabnya sejarah, kalian akan menemukan makna sejarah menurut bahasa Arab adalah tarikh. Tapi tatkala kita membuka sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut dengan tarikh, tapi disebut dengan sirah. Sirah itu dari asal kata saro yasiru. Saro yasiru itu berjalan. Sirah itu kalau menurut nahwu dan sharaf disebut dengan masdar lil hay'ah, masdar bentuk katanya. Masdar lil hay'ah atau wazan fi'lah. Jadi sirah fi'lah, harokatnya sama, jumlah hurufnya sama, disebut dengan wazan fi'lah. Bentuk pola perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti jalastu jilsatal amir, aku duduk seperti duduknya seorang raja. Jadi ada seperti duduknya, bukan hanya duduk saja. Aku duduk seperti duduknya seorang raja. Darastu dirsatat talib al-abqari, aku belajar seperti belajarnya siswa yang jenius. Ada metodologi di situ, ada pola, ada bentuk. Ya. Begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan siratul Rasul, bukan hanya untuk dibaca menjadi dongeng, menjadi asatirul awwalin, bukan. Tapi di sini disebut sirah, bentuk pola perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sering bercerita ya, kalau Rasulullah itu dipanggil tidak hanya menengok kepalanya saja, tapi dengan seluruh badannya. Kalau beliau dipanggil sama orang miskin, tadi dibaca di Maulid Simtud Durar, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau bersegera datang kalau yang undang orang miskin. Begitu pola hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, tatkala kita mengikuti, membaca sejarah Rasul adalah agar kita dapat meniru langkah-langkah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasul dulu yang namanya memanah itu paling bagus. Yang namanya menombak paling efektif. Yang namanya bermayunkan pedang paling jago. Yang namanya berkuda itu sudah paling top. Tapi zaman sekarang berbeda. Kalau kita masih mempelajari, oke, gak apa-apa untuk mempelajari. Tapi kita jangan sampai belajar memanah dengan melupakan persenjataan zaman sekarang. Berkuda dengan melupakan kendaraan yang ada pada zaman sekarang. Bagus memanah itu, bagus main tombak itu, bagus mengayunkan pedang dan lain sebagainya. Tapi saya di sini ingin, khususnya di sekolah ini, mengikuti pola Rasul, bukan mengikuti zaman Rasul.
Zaman Rasul orang memanah sudah paling jago, Bu. Zaman Rasul menombak, melemparkan tombak, kalau pas sasaran udah paling jago. Tapi sekarang ini menjadi alat olahraga memanah itu. Menombak itu alat olahraga. Kalau kita mau berperang dengan orang-orang musuh-musuh kita, dengan maaf ya, Zionis Israel, saya bukan bilang Yahudi, tapi Zionis Israel yang membumi hanguskan orang-orang Muslim Palestina, kita nggak bisa melawan dengan panah, dengan tombak, dengan pedang. Tapi kita harus mengimbanginya dengan persenjataan-persenjataan yang zaman now, yang zaman sekarang. Coba kita lihat, tengok itu ya, antara Rusia melawan Ukraina atau Ukraina. Itu Rusia cukup dengan drone, seperti main game perangnya. Yang terbunuh di Ukraina atau di Ukraina udah ribuan, tapi di Rusia masih sedikit yang terbunuh karena lebih canggih. Padahal Ukraina sudah pakai persenjataan yang dibiayain oleh NATO. Salah satu negara NATO itu siapa? Adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, kumpul di situ semua melawan Rusia. Udah berat karena persenjataannya lebih canggih. Nah, kalau andai kata kita masih mempelajari, boleh, bukan tidak boleh, bagus mempelajari memanah, cuma nanti masuknya ke Asian Games. Mempelajari menombak masuknya ke Asian Games. Kita perlu mempelajari IPA yang betul-betul mendalam, belajar ke teacher Angga, ke teacher Wati tentang IPA ini kenapa dan lain sebagainya, sehingga kita bisa membuat, kalau nanti diminta oleh negara, bisa menemukan persenjataan yang lebih canggih, dengan drone, dengan apalagi, dengan rudal ya, dengan lain sebagainya. Maka dari itu, wa'iddu mastata'tum min quwwah, persiapkanlah semampu kalian dengan segala kekuatan. Min quwwah ini kalau menurut nahwu pakai bab nakirah, bukan ma'rifat. Jadi kekuatan apapun juga sesuai dengan zamannya. Kalau kita masih mempelajari hal-hal pada zaman Rasul, bagaimana caranya naik onta, bagaimana caranya memanah, bagaimana caranya bebersih, pada zaman Rasul itu pakai sidr. Daun sidr itu daun bidara, seperti yang di depan sekolah ini ada. Zaman baheula, zaman dulu orang mandi pakai daun bidara sebagian mereka. Tapi kalau sekarang kita mandi pakai daun bidara, biasanya dipakai untuk jenazah yang sudah meninggal, ya, karena tidak ada wewangiannya. Sekarang kita pakai sabun, bro. Jangan pakai sabun bidara lagi atau ketinggalan. Oleh karena itu kita mengikuti Rasul, pola bentuk apa yang dilakukan oleh Rasul, modelnya, sikap Rasul itu bagaimana, kita ikutin. Makanya disebut siratul Rasul, pola bentuk perjalanan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu kita kudu bangkit dari segala aspek kehidupan kita. Ibadah kita khususnya, ya, kecuali ibadah harus sesuai dengan Rasul, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ekonomi, persenjataan dan lain sebagainya. Itu yang pertama, yaitu kenapa kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama karena at-tarbiyah, karena pendidikan. Yang kedua, kita memperingati Rasul karena apa? Karena peradaban. Kita melihat ya, orang Amerika tadi, George Washington yang pertama kali menjadi presiden Amerika, dia yang mewajibkan dirinya hanya 2 periode saja menjadi presiden. Sebetulnya dia bisa selamanya menjadi presiden, lil abad, selama dia hidup bisa, tapi dia hanya cukup 2 kali karena ingin membuat peraturan yang sudah tidak bisa diamandemen, sudah pas, hanya 2 kali, 4 tahun 2 kali. Itu George Washington.
Demikian juga dengan Abraham Lincoln. Saya pernah cerita di sini bagaimana Abraham Lincoln perubahannya ya. Malah orang-orang Amerika itu sampai menyebut bahwa Abraham Lincoln itu seperti Yesus pada zamannya. Saking baiknya. Makanya dibuatlah patung-patung mantan-mantan presiden tadi. Karena apa? Karena menghargai peradaban-peradaban yang telah dibentuk, dibuat oleh presiden-presiden itu. Begitu pula dengan kita. Kita harus menghargai peradaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus betul-betul menghargai ya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu betul-betul menjadi idola kita dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sangat berpengaruh sekali. Contohnya seperti kalau andai kata kita menghargai peradaban Rasul, ya, kita kalau pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, ya, itu kita bakal tahu, oh ini kuburan Rasul, ini rumah Rasulullah, oh ini yang disebut dengan Gunung Uhud, ini disebut dengan Badar, ini disebut dengan Jabal Qubais, ini disebut dengan tempat kelahiran Nabi, oh di sana rumahnya Abu Jahal. Tapi sayang, sebagian peninggalan-peninggalan sejarah Rasul itu sudah banyak dihancurkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tak kala kita datang ke Mekah, ke Madinah, seakan-akan kita datang ke Singapura, seakan-akan kita datang ke mana? Ke Hong Kong, seakan-akan kita datang ke Amerika Serikat, penuh dengan bangunan-bangunan pencakar langit. Di depannya bangunan sangat tinggi, hampir seperti melebihi wibawanya Ka'bah. Ini sangat disayangkan oleh kita. Padahal mestinya itu mesti dijaga supaya tatkala kita datang ke Mekah, ke Madinah, kita teringat dengan kejadian-kejadian pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang paling penting, yang paling poin, kita harus menjaga sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena sejarah ini banyak diselewengkan, khususnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Salman Rushdie, dia mengarang buku, dia menyelewengkan ya, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirubah-rubah, dihina dan lain sebagainya. Waktu itu saya ingin memberi contoh tatkala Zainab menikah dengan Zaid ibn Harithah. Zainab itu dikenal dengan wanita cantik, nikah dengan Zaid bin Harithah. Tapi di dalam pernikahan itu tidak akur, selalu ribut, selalu cekcok. Sehingga Zaid pun datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa, bagaimana caranya dan lain sebagainya, sudah tidak bisa pertahankan lagi. Akhirnya Zaid pun menolak atau memfirak, menceraikan Zainab. Setelah menceraikan Zainab, Zainab ini menjadi janda. Dan setelah menjadi janda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahi Zainab. Sejarah diselewengkan di situ. Menurut mereka orang-orang barat bahwa Nabi Muhammad katanya tatkala datang ke rumahnya Zaid, melihat Zainab rambutnya terurai panjang, sehingga Nabi Muhammad itu katanya langsung memuncak syahwatnya dan meminta kepada Zaid ibn Harithah agar menolak, menceraikan Zainab. Akhirnya sama Zaid pun karena melihat Nabi yang memerintah, ditolaklah, difiraklah Zainab, diceraikanlah Zainab. Setelah itu Nabi Muhammad menikah dengan Zainab. Padahal yang sesungguhnya bukan seperti itu. Yang sesungguhnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menikah dengan Zainab, itu ada beberapa faktor. Zaid bin Harithah itu dari kecil dipegang oleh Rasul. Dari kecil diurus sama Rasul, diajar sama Rasul.
Sampai orang-orang kafir Quraisy menyebut bahwa Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Padahal bukan anak Nabi Muhammad, tapi anaknya Harithah. Dan Zaid betul-betul bangga karena disebut dengan Zaid bin Muhammad, padahal bukan bin Muhammad. Sampai turun ayat Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, dan seterusnya ya. Muhammad itu bukanlah orang tua di antara anak-anak lelaki kalian, dan lain sebagainya. Nah setelah itu Zaid menikah dengan Zainab. Nah setelah menikah dengan Zainab, tidak akur, tidak rapih dalam keluarganya, awet rajet lah gitu. Akhirnya tuh terjadilah penceraian. Setelah terjadilah penceraian, untuk menyatakan bahwa Zaid bukan anaknya Muhammad, Zaid bukan anaknya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menikahi Zainab. Karena kalau tidak dinikahi, khawatir orang-orang bakal menganggap bahwa Zaid bin Muhammad. Dengan menikahi Zainab, sini ada penegasan bahwa Zaid itu bukan anak Nabi Muhammad, tapi Zaid ibn Harithah. Ini banyak diselewengkan sejarah-sejarah itu. Makanya kita kudu baca sejarah terus. Jangan sampai hal-hal yang positif dari Nabi Muhammad nyampe ke kita menjadi negatif. Selanjutnya, sekarang metodologi sejarah itu kan ada penemuan-penemuan baru, ada ilmu-ilmu baru, ada ilmu geologi, ada ilmu arkeologi ya, yang mempelajari tentang peradaban, yang mempelajari tentang lamanya. Ada ilmu al-makhtutat ya, ilmu manuskrip yang mengukur ukuran tinta ini berapa tahun, mengukur ukuran kertas ini sudah berapa tahun umurnya, dan lain sebagainya. Itulah fungsi penjagaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kesini makin bisa memurnikan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah kita memperingati Nabi Muhammad, yang pertama karena pendidikan. Begitu banyak pengaruhnya ajaran-ajaran Nabi Muhammad terhadap kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang minimal baik, tidak seperti mereka ya. Kita ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah, berani nggak kita nggak pakai baju keluar, nggak pakai celana, nggak pakai baju keluar jalan? Berani nggak? Muhajir berani nggak? Nggak ada yang berani, malu. Kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat di sana, di tempat-tempat lain, di barat, bahkan di timur ya, ada yang masih pakai OTK dan lain sebagainya. Begitu juga kita alhamdulillah tidak suka sesama jenis. Naudzubillah min dzalik. Penyelewengan. Tapi coba di barat, dianggapnya sudah menjadi nilai tersendiri. Punya penten jelema lamun andai kata menikah dengan satu jenis. Kita alhamdulillah dengan Islam dan iman berkat mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dijaga dengan itu. Itu yang pertama, at-tarbiyah. Yang kedua, at-thaqafah wal hadarah, kebudayaan. Kita harus memperingati Nabi Muhammad karena menjaga kebudayaan kita. Yang ketiga, atau peradaban dunia Islam. Yang ketiga yaitu menjaga at-tarikh, menjaga sejarah agar tidak diselewengkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengakhiri ini, mari kita sama-sama membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullahi ala, semuanya. Salatullah salamullahi ala yasin habibillahi tawassalna bismillah
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله. Semuanya. Rasulillahi salatullah salamullahi ala yasin habibillahi tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembacaan maulid di kita ini, sini Hasan, pembacaan maulid di kita ini dari mulai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah nggak ada dari mulai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mau'izah hasanah ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا واغفر لنا